Yes, One Piece ngaco di sini. Ada banyak teori yang mengatakan bahwa Luffy akan mati di usia muda sebelum atau sesaat setelah menjadi Raja Bajak Laut. Ada banyak alasan untuk mendukung teori ini. Alasan yang pertama, Luffy memiliki banyak kesamaan dengan Roger. Seperti yang kita tahu, Roger sekarat karena mengidap penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Kondisi ini membuatnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke pemerintah dunia yang kemudian mengeksekusinya. Karena Luffy memiliki banyak kesamaan dengan Roger, maka banyak yang menganggap Luffy akan mengalami nasib serupa. Luffy juga akan jatuh sakit karena penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan, lalu sekarat, lalu mati. Alasan yang kedua, efek dari pengobatan yang dilakukan oleh Ivankov kepada Luffy telah memperpendek umurnya. Jadi, Luffy tidak akan bisa hidup dalam waktu yang lama. Alasan yang ketiga, Luffy sering memaksakan tubuhnya ketika bertarung. Menurut Rob Lucci, itu bisa berdampak pada usia Luffy yang akan berkurang dan akan membuatnya tak akan berumur panjang. Video ini berusaha untuk menentang teori-teori tersebut, karena yang kebanyakan orang lupa, Luffy memiliki dua kunci yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Roger. Dua kunci inilah yang mungkin di masa depan akan membantu Luffy melawan kematiannya. Dua kunci yang kami maksud di sini adalah Chopper dan Law. Kedua orang ini sama-sama berprofesi sebagai dokter. Jika udah berencana mematikan karakter Luffy karena sebuah penyakit, lalu kenapa ia harus repot-repot menyiapkan dua orang dokter hebat untuk menjadi teman Luffy? Sekarang mari kita bedah satu-satu. Chopper adalah seorang dokter yang memiliki mimpi bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kalau suatu hari nanti Luffy sakit dan tidak bisa disembuhkan, maka itu artinya Chopper akan menjadi satu-satunya kru Mugiwara yang tidak bisa memenuhi mimpinya. Chopper bukan dokter sembarangan. Dia dibesarkan oleh dua dokter hebat, yaitu Dr. Hiluluk dan Dr. Kureha. Ngomong-ngomong soal Dr. Hiluluk, dia adalah orang yang memiliki banyak kesamaan dengan Roger. Persamaan yang pertama, Dr. Hiluluk dan Roger sama-sama didiagnosa mengidap penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan. Dr. Hiluluk meminta bantuan kepada Dr. Kureha untuk menyembuhkannya, tapi Dr. Kureha menyerah. Ada spekulasi bahwa Roger juga mungkin pernah meminta bantuan pada Dr. Kureha untuk menyembuhkannya. Spekulasi ini dibuat karena Dr. Kureha juga diperlihatkan kenal dengan Roger. Ada kemungkinan Dr. Kureha menyerah pada penyakit yang diidap Roger, sehingga Roger akhirnya merekrut Crocus untuk menjadi dokter pribadinya. Yang menarik di sini, kalau penyakit Dr. Hiluluk dan Roger itu sama, maka seharusnya Chopper sudah tidak lagi asing dengan penyakit itu. Chopper dibesarkan oleh dua guru, yaitu Dr. Hiluluk dan Dr. Kureha, yang sudah menghabiskan waktunya untuk mencari obat dari penyakit misterius itu walaupun gagal. Kegagalan dua orang gurunya itu tentu menjadi pecutan bagi Chopper untuk mencari cara penyembuhannya. Jika Chopper berhasil, maka itu artinya ia sudah berhasil melampaui kedua gurunya itu. Jika di masa depan nanti Luffy mendapat penyakit yang sama tapi Chopper gagal menyembuhkannya, maka itu artinya Chopper adalah dokter sekaligus murid yang gagal. Persamaan yang kedua antara Roger dan Hiluluk adalah sama-sama percaya dengan kekuatan bunga Sakura. Dua orang ini diperlihatkan sama-sama menjadikan bunga Sakura sebagai satu-satunya harapan untuk kesembuhan penyakit mereka. Bisa jadi ini merupakan kunci yang kelak akan disadari oleh Chopper untuk menemukan Panacea. Apa itu Panacea? Panacea adalah ramuan atau obat yang diharapkan mampu mengobati segala jenis penyakit dan membuat panjang umur. Konon, Panacea adalah sebuah zat mitos yang mampu mentransmutasi logam biasa menjadi emas. Persamaan yang ketiga antara Roger dan Dr. Hiluluk adalah sama-sama menitipkan anak mereka kepada musuh ketika mereka merasa ajal sudah dekat. Roger menitipkan Ace ke Garp, sementara Dr. Hiluluk menitipkan Chopper yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri ke Dr. Kureha. Persamaan ini mungkin sengaja dibuat oleh Oda agar kita menyadari bahwa ada sebuah koneksi yang sengaja dihadirkan di dalam cerita sebagai petunjuk bagi pembaca untuk memahami besarnya peran Chopper di masa depan. Sekali lagi kami ingatkan,
Chopper adalah seorang dokter yang memiliki mimpi bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi, kalau suatu hari nanti Luffy sakit dan tidak bisa disembuhkan, maka itu artinya Chopper adalah dokter yang gagal. Sekarang kita beralih ke Law. Pertarungan antara Law dan Doflamingo menguak fakta bahwa salah satu kemampuan OP-OP Nomi milik Law adalah membuat seseorang menjadi hidup abadi. Sayangnya, jika kemampuan itu digunakan, maka Law sendiri yang jadi taruhannya. Sekarang mari kita ingat-ingat lagi. Sampai sekarang Law masih bercita-cita menjadi Raja Bajak Laut dan Law adalah salah satu penyandang tekad Dei. Itu artinya, Law bisa menjadi lawan bagi Luffy di masa depan. Ada dua kemungkinan ending di sini. Yang pertama, Law akan bertarung habis-habisan dengan Luffy, lalu kalah dan mati sehingga kemampuan hebat dari buah iblisnya tidak berguna sama sekali. Atau kemungkinan kedua, Law akan mengalah, lalu memberikan mukjizat kekuatan buah iblis OP-OP Nomi miliknya untuk Luffy agar Luffy memiliki umur yang lebih panjang. Kemungkinan yang kedua ini terasa lebih enak didengar karena pada akhirnya kemampuan OP-OP Nomi milik Law tidak berakhir sia-sia. Artinya ada gunanya untuk kepentingan masa depan. Kalau itu terjadi, maka Law adalah solusi dari masalah tentang usia Luffy yang sudah terpotong akibat proses penyembuhan yang dilakukan oleh Ivankov dulu. Sampai di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Luffy sekarat di masa depan itu memang ada. Tapi Luffy dikelilingi oleh dua dokter hebat yang bisa menyelamatkannya di saat itu semua terjadi. Pada akhirnya, Luffy berhasil menjadi Raja Bajak Laut dan tetap hidup untuk waktu yang lama. Happy ending.